Perawat yang membawa orang sakit dari Bombana ke Kendari, rumah sakit Kerta Kendari, itu seperti apa hitungannya? Membawa nyawa. Ini membawa nyawa. Ini yang harus benar-benar kita berikan pemahaman pada pemerintah bahwa ada loh terjadi seperti ini. Oke, benar. Ya. Boleh jadi mereka hanya berangkat dari Bombana ke Kendari, lalu kemudian hanya dibayarkan 100-200 ribu. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita. Mengabdi namun tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita. Mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat perawat, kembali lagi di podcastnya CNS Channel Nurse Station. Hari ini saya sedang bersama Bapak Herianto selaku Ketua DPP PPNI Sultra dan juga Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik DPP PPNI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Jauh-jauh beliau dari Makassar bisa podcast di sini dengan kita teman-teman gitu. Jadi kita langsung aja nih Pak ya. Sebelumnya nih Pak, kalau nggak salah saya dengar Pak, Bapak ngejabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar ya Pak? Ya, itu benar bahwa perjalanan politik saya pertama memang dari Tugas Elektif. Saya seorang perawat. Lalu kemudian 2013 saya mengundurkan diri dari pegawai negeri. Alhamdulillah 2014-2019 saya terpilih menjadi anggota DPR. Anggota DPR? Ya, Kabupaten. Komisi berapa? Saya di Komisi 3 Kesehatan. Kemudian setelah itu saya terpilih jadi Ketua Golkar. Pemilu kemarin di tahun 2024 saya terpilih menjadi anggota DPR. Tapi saya Golkar. Tapi saya harus mundur karena aturan mengharuskan ketika maju menjadi calon kepala daerah, baik itu bupati, wakil bupati, itu harus mundur dari jabatan DPR. Sehingga itulah perjalanan politik ya. Sesuai peraturan. Nah, berarti Pak Herianto cukup taat nih dan fikum teman-teman. Oke Pak, ini terkait dengan Bapak sebagai Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik DPP PPNI ini Pak. Boleh nggak Pak diceritain tentang perannya Bapak nih sebagai Ketua DPP PPNI ini, Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik dalam PPNI? Apa saja sih Pak tanggung jawab utama yang Bapak emban? Tanggung jawab sebagai Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik, saya kira perawat ini adalah barang yang tabu dalam urusan politik. Karena memang kesehariannya harus bekerja profesional di fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi tidak lupa bahwa kita tidak boleh buta dengan politik. Sehingga bagaimana melalui organisasi PPNI, sehingga mereka tidak tabu lagi dengan politik. Dan mereka harus paham bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini, pengambilan keputusan itu selalu pengambilan keputusan secara politik, secara demokratis. Sehingga perawat diharapkan ke depannya tidak politik itu bukan menjadi tabu bagi mereka. Tetapi harus diingat bahwa organisasi PPNI ini bukan partai politik, tetapi adalah organisasi tempat berhimpunnya perawat Indonesia yang tentunya secara profesional. Tetapi tidak boleh dalam urusan politik juga kita harus buta dengan persoalan-persoalan politik yang ada, khususnya kita sebagai warga negara. Baik, jadi itu dia tugas utama yang sejauh ini Pak Herianto emban sebagai Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik DPP PPNI gitu teman-teman sejawat. Jadi sejawat mungkin yang belum tahu informasi mengenai kepengurusan PPNI secara lengkap, mungkin bisa nonton podcast CNS dari awal. Itu karena kita berurut tuh Pak nih. Kita podcastnya dengan Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik Bapak. Terus kemarin juga kita habis podcast sama Prof. Agung Waluyo gitu. Oke lanjut nih Pak nih. Lantas Pak, bagaimana pandangan Bapak nih Pak tentang pentingnya keterlibatan politik dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan perawat di Indonesia? Saya kira itu sangat penting karena kita tahu bahwa kondisi dan kemudian situasi politik dan kemudian perawat ini yang memangnya selama ini memang buta dengan politik, tidak mengerti dengan politik karena memang tugas perawat adalah bagaimana melayani sesuai dengan di mana fasilitas pelayanan kesehatan dia bekerja. Tetapi pentingnya itu karena ada beberapa pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di daerah, apalagi di tingkat nasional, itu pasti akan berhubungan dengan pengambilan keputusan yang demokratis, yang tentunya kalau bicara demokratis,
berarti sistem politik yang ada di sana. Kira itu yang harus kita berikan pemahaman kepada teman-teman. Banyak hal yang perlu kita advokasi, perlu kita memberikan pendidikan berorganisasi ini, bahwa tidak sekedar hanya untuk kita berorganisasi berhimpun dengan karena satu profesi. Tetapi kita harus berhimpun sekaligus kita memahami sistem politik dan keadaan politik yang ada dalam hal pengambilan keputusan, kebijakan yang berhubungan dengan profesi kita sebagai perawat gitu. Kenapa? Lantas nih Pak, apa saja langkah atau strategi yang telah dilakukan PPNI untuk memperdayakan perawat dalam dunia politik? Ya, memang sebenarnya bidang pemberdayaan politik ini adalah hal yang baru di struktur organisasi PPNI. Kenapa? Pasca Munas di Bali, Munas ke-10 PPNI di Bali, itu baru ada bidang pemberdayaan politik. Yang dulunya itu selalu bergabung dengan hukum atau bidang hukum gitu. Nah, saat ini sudah berpisah sehingga memang kita membutuhkan rencana jangka panjang. Apa yang hendak kita capai dalam urusan pemberdayaan politik? Tentunya kita butuh kegiatan-kegiatan, organisasi, pelatihan, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang membuat cakrawala berpikir perawat untuk berpikir tentang politik ini tidak tabu lagi. Sehingga ada beberapa hal kejadian. Contoh, beberapa kejadian yang terjadi di daerah-daerah. Ada kejadian-kejadian di mana perawat terjadi tindak kekerasan, di mana perawat yang bicara tentang kinerjanya 1x24 jam, tetapi tidak diakumulasi dengan kinerja itu dengan berupa pembayaran jasa yang tidak seimbang dengan kinerja mereka yang betul-betul rentan terhadap penyakit infeksi dan rentan terhadap bahkan tindak-tindak kekerasan. Sering terjadi karena perawat ini selalu menjadi garda terdepan di setiap pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga kejadian-kejadian tindak kekerasan itu selalu yang terjadi adalah yang kena adalah perawat itu sendiri. Nah, ini yang butuh memang kita menyusun atau memberikan masukan pada pemerintah sehingga ini bisa diambil satu kebijakan bahwa kinerja perawat yang 1x24 jam itu harus seiring dengan jasa pelayanan yang dia lakukan. Ini yang memang butuh advokasi dan butuh pengertian semua perawat, stakeholder, perawat-perawat yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dibilang masih belum apple to apple. Iya, itu. Ya. Oke. Next Pak, apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh PPNI ini Pak dalam mendorong partisipasi perawat di ranah politik baik di tingkat lokal maupun nasional? Dari awal sih saya bilang, karena ini yang pertama adalah bidang yang baru di PPNI pasca Munas Bali ke-10 kemarin dan kepengurusannya saat ini, memang hal yang menjadi tantangan kita adalah memberikan pemahaman kesadaran bersama. Perawat-perawat, semua perawat yang ada memberikan kesadaran bersama bahwa sesungguhnya bidang pemberdayaan politik ini berhubungan dengan beberapa pengambilan keputusan, kebijakan di negara ini. Pasti kita akan berhubungan dengan politik. Sehingga minimal kita tidak mengajak mereka untuk turun berpolitik praktis, tetapi mereka harus paham bahwa pengambilan keputusan secara demokratis itu hanya bisa ditempuh melalui jalur politik. Itu yang harus memang itu kendala-kendala kita dan memang dari sekian ribu perawat yang ada di Indonesia, kesadaran itu memang harus perlahan tapi pasti langkah-langkah DPP dalam rangka melakukan pemberdayaan politik ini di teman-teman seprofesi perawat. Oke, berarti bidang pemberdayaan politik PPNI ini bisa dibilang paling tidak memberikan pemahaman di para perawat gitu ya Pak, mengenai politik yang bersangkutan dengan PPNI kayak gitu. Jadi next Pak, bagaimana Anda melihat pengaruh kebijakan pemerintah saat ini terhadap profesi perawat? Dan apakah ada peran PPNI dalam mendorong revisi atau pembuatan regulasi baru? Saya kira kita tahu bersama bahwa undang-undang yang baru saja tahun 2023 yang baru undang-undang tentang kesehatan, Omnibus Law itu adalah merontokkan undang-undang keperawatan. Sehingga saya pikir kita butuh regulasi yang di bawah undang-undang, minimal tentang undang-undang keperawatan, isi dari undang-undang keperawatan ini bisa termaktub di dalam
penjabaran undang-undang kesehatan yang baru. Sehingga saya bilang benar-benar bahwa perawat punya perlindungan secara umum, perawat punya perhitungan atau punya nilai di mata pemerintah terkait apa yang dia kerjakan, apa yang dia laksanakan. Asuhan keperawatan 1 kali 24 jam di pelayanan kesehatan, ini benar-benar harus kita seimbangkan, sinergikan. Contoh kita ambil ya. Salah satu contoh boleh kita ambil adalah seorang pegawai negeri. Kalau dia harus mengantar berkas atau perjalanan dinas dari, taruhlah umpamanya di daerah saya, Sulawesi Tenggara, dari Bombana ke Kendari, itu pakai SPPD, surat perjalanan dinas, yang dinilaikan dengan uang. Tetapi perawat ketika bawa pasien yang di ujungnya adalah ini pasien sekarat, pasien yang harus dirujuk ke Kendari, seperti apa hitungan pemerintah? Ini kan harus kita memberikan contoh seperti itu. Kenapa pegawai negeri biasa hanya mengantar kertas dari Bombana ke Kendari, itu diberikan satu penghargaan, satu perjalanan dinas dengan berapa nilai transportnya, berapa uang lumsumnya, berapa uang hotelnya, dan dibayarkan. Lalu perawat yang membawa orang sakit dari Bombana ke Kendari, rumah sakit ke Kendari, itu seperti apa hitungannya? Membawa nyawa. Ini membawa nyawa. Ini yang harus benar-benar kita berikan pemahaman pada pemerintah bahwa ada loh terjadi seperti ini. Benar ya Pak. Boleh jadi mereka hanya berangkat dari Bombana ke Kendari, lalu kemudian hanya dibayarkan 100-200 ribu. Berapa uang makan mereka di jalan? Kalau di perjalanan dinas jelas ada uang transportnya, ada uang lumsum, ada uang penginapannya. Nah, perawat tidak tidur di mobil ambulans dari mana ke Kendari atau daerah manapun. Contohnya kita berikan contoh, itu hanya dibayarkan berapa? Sehingga intinya bahwa kita harus memberikan pemahaman, selain bahwa perawat harus paham dengan pemberdayaan politik ini, dan pemerintah juga harus paham apa yang sudah dilakukan oleh perawat. Ini analisanya. Kenapa? Karena selalu di setiap analisis kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan, itu selalu perawat itu cukup. Padahal pemerintah tidak pernah menelusur masuk ke dalam. Yang buat cukup sesungguhnya adalah tenaga sukarela. Tenaga yang dibayarkan, bahkan tidak dibayar. Saya bilang sukarela, perawat sukarela adalah perawat yang bekerja, tapi rela-rela tidak digaji. Dan itu banyak di Indonesia ini. Ini pemerintah harus kita bagaimana memberikan informasi pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Banyak loh perawat yang bekerja tanpa digaji. Perawat yang bekerja yang saya namai bahwa perawat sukarela. Suka-suka bekerja, rela tidak digaji. Nah, ini yang harus kita bukakan bahwa faktanya itu banyak terjadi. Hanya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, ketika hendak melakukan akreditasi, ini disembunyikan. Seakan-akan mereka kontrak kerja atau apa, tapi itu disembunyikan. Tapi kalau pemerintah mau masuk menelusur benar ke dalam, itu benar-benar mereka tidak dibayarkan gajinya, bahkan rela bekerja hanya dengan angka 200, 300 sampai 500 ribu per bulan. Ya, ini kan tidak manusiawi. Nah, Pak, kalau tadi Bapak menjelaskan soal pemahaman politik terhadap sejawat perawat gitu Pak, ataupun pemerintah, ada nggak sih Pak langkah atau program khusus atau pendidikan politik untuk ibaratnya meningkatkan kesadaran nih, memberikan gitu. Kalau misalnya contohnya kayak PPNI punya lembaga sertifikasi atau pelatihan, nah mungkin ada nggak sih Pak caranya nih dari DPP bidang pemberdayaan politik ini untuk membantu meningkatkan dengan upaya program kah atau hal-hal yang paling pertama sebenarnya selain kayak kita masuk ke tataran itu pelatihan yang teknis, ya, tapi kita butuh kesadaran bersama. Kesadaran bersama, senasib, seperjuangan, seprofesi, untuk bagaimana kita sama-sama pahami bahwa politik itu tidak busik. Politik itu baik, tapi yang kadang-kadang buat tidak bagus adalah personnya. Karena di Indonesia ini sebagai negara demokratis, demokrasi Indonesia ini adalah semua pengambilan keputusan selalu diambil dengan langkah-langkah demokratis, itu karena politik. Sehingga yang penting dulu kita masuk ke tataran bahwa mari kita memberikan kesepahaman bersama, jangan hanya karena kesibukan
keseharian teman-teman perawat di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga tidak berpikir bagaimana nasib bersama. Bagaimana mengambil langkah-langkah sehingga pemerintah ini bisa mendapat informasi yang valid tentang apa sih yang terjadi dengan profesi ini. Apa sih berapa banyak sih tenaga perawat yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak dibayarkan, baik itu honor ataupun apa. Apalagi saat ini. Saat ini kita mengenal pegawai ini hanya dua. Pegawai negeri sipil dan P3K. P3K ya. Nah, ini yang harus mudah-mudahan ini adalah ruang baru sebenarnya. Bagaimana mereka bisa masuk, teman-teman di fasilitas di pelayanan ini bisa masuk di tataran bahwa mereka kalau bukan pegawai negeri ya P3K. Tetapi bagaimana menghabiskan yang ada di bawah? Masih banyak teman-teman yang bekerja yang tidak dibayarkan honor, yang tidak masuk P3K, yang tidak masuk pegawai negeri sipil. Mereka bekerja hanya dibayarkan 300-200 ribu, bahkan jangankan untuk makan. Untuk bagaimana mereka berpikir transportasi dari rumah ke tempat kerja, kan tidak manusiawi. Bagaimana kalau kita bicara bahwa mereka kita paksakan untuk bekerja yang profesional, tetapi kita tidak berpikir tentang jasa mereka, penghargaan negara, penghargaan bangsa ini terhadap profesi perawat. Pak, kalau tadi Bapak sempat menjelaskan juga tentang DPP bidang pemberdayaan politik ini untuk pengambilan keputusan gitu, menimbangkan gitu lah ibarat. Nah, ada nggak sih Pak kolaborasi dengan organisasi profesi lain atau partai politik tertentu untuk memperkuat posisi perawat dalam pengambilan kolaborasi dengan profesi lain pasti tentu, apalagi sesama profesi tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Ini jangankan kolaborasi di luar di organisasi, di dalam ruang kerja saja ini ada kolaborasi yang baik antara satu tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan lain, satu tenaga kesehatan dengan tenaga medis, itu harus ada. Saya kira kita hanya akan bisa berpikir bahwa bagaimana membangun hubungan. Kalau DPP sih dan sampai di daerah, perjuangan kemarin di undang-undang kesehatan, saya kira benar-benar ada sinergi yang baik dengan organisasi-organisasi profesi tenaga kesehatan. Nah Pak, bagaimana PPNI mendorong perawat yang tertarik untuk terjun langsung ke dunia politik? Apakah ada dukungan khusus untuk hal ini? Saya kira yang kita harus memberikan support bahwa di saat ini banyak perawat-perawat yang sudah terjun ke politik, Pak. Ada anggota DPR RI, ada anggota DPRD kabupaten kota, bahkan kemarin wali kota ada di Jawa Barat, salah satu kota Madia, wali kotanya itu dari berlatar belakang perawat, itu baik. Tetapi yang harus kita mulai dilihat saat ini adalah potensi-potensinya, bahwa sesungguhnya kalau muncul kesadaran bersama, mulai dari tataran bawah teman-teman grassroots perawat yang ada, lalu kemudian ditopang bahwa ada yang berniat untuk masuk ke politik, kalau mau menjadi anggota DPRD, provinsi, DPR RI, DPD, ataupun mau menjadi kepala daerah. Saya kira PPNI dengan adanya bidang pemberdayaan politik ini tidak menutup kemungkinan untuk bagaimana melirik potensi-potensi yang ada di daerah-daerah, baik itu di tingkat daerah maupun di nasional. Nah Pak, lantas apa sih Pak visi dan target jangka panjang PPNI dalam pemberdayaan politik? Apakah ada rencana besar yang sedang disiapkan? Ya, target sih dengan adanya pemberdayaan politik ini, PPNI rencana besarnya adalah bagaimana muncul kesepahaman, saya ulangi lagi. Ada kesepahaman bersama, kesadaran bersama perawat yang ada di seluruh Indonesia untuk mau tahu dulu tentang politik. Dengan bagaimana caranya, saya kira akan ada langkah-langkah yang kita akan lakukan, dan tentunya sebagai ketua DPP bidang pemberdayaan politik sangat berharap banyak bahwa potensi dan kemudian rancangan kita ke depan adalah dengan bidang pemberdayaan politik kita mampu mengadvokasi, kita mampu mengkomunikasikan pengambilan keputusan atau aturan-aturan yang ada di Indonesia ini atau di daerah melalui jalur politik, melalui bidang pemberdayaan politik ini mampu memberikan pengalaman baru ataupun mampu
memberikan masukan baru buat teman-teman pengurus di tingkat kabupaten, provinsi, untuk bagaimana mampu mengadvokasi semua keputusan ataupun semua kebijakan-kebijakan terkait profesi perawat. Itu tujuan ujung sebenarnya. Nah, bahwa ini pemberdayaan politik, tujuan ujungnya adalah kita mampu mengadvokasi, kita mampu memberikan informasi dan regulasi-regulasi yang akan dibahas, yang akan diputuskan, yang akan dilaksanakan oleh stakeholder, pengambil-pengambil kebijakan, keputusan di tingkat daerah maupun nasional. Baik, itu dia teman-teman. Terakhir nih Pak, ada pesan nggak Pak untuk yang Bapak mau sampaikan kepada generasi perawat muda, nanti teman-teman kita nih sejawat perawat, pentingnya berpartisipasi dalam politik untuk membawa dampak positif. Silakan Pak. Saya kira yang terpenting satu, PPNI bisa kuat jika perawatnya bersatu. Itu yang paling kata kunci. Dari semua yang kita diskusikan dari awal hingga akhir adalah kita hanya bisa melihat, kita hanya bisa menatap bahwa PPNI sebagai rumah besar perawat itu bisa kuat, bisa kelihatan kokoh jika perawat-perawatnya semua solid, bersatu dalam rangka memikirkan profesi perawat yang lebih baik dan lebih maju di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu dia teman-teman. Terima kasih Bapak Herianto sudah bisa bergabung dengan podcast CCNS nih Pak di DPP PPNI. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita closing, saya mau informasi buat teman-teman sejawat perawat semua. PPNIP sudah hadir dan sudah bisa di-download di Play Store. Kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi di bawah sini. PPNIP itu adalah satu aplikasi untuk semua pembayaran atau transaksi online. Kalian beli pulsa, beli token, bayar BPJS, untuk pembayaran semua online, pagi online itu semua bisa di situ. Sekali lagi untuk downloadnya bisa cek linknya di deskripsi. Baik sejawat, terima kasih banyak. Salam sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.